Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di wilayah luas kota Ice Phoenix, salju berterbangan dan berjatuhan ke segala arah. Ketika Yunche meninggalkan area aula suci, dia melihat sosok seseorang menunggunya di kejauhan. Auranya benar-benar terkendali saat dia berdiri dengan tenang tanpa mengeluarkan suara apapun. Mudah untuk mengetahui bahwa dia telah menunggu dalam jangka waktu yang lama berdasarkan ketebalan salju yang menimpanya. Melihat Yunche keluar, orang itu langsung menghampirinya sambil mandi di salju yang turun tak henti-hentinya. Sambil tersenyum, dia memberikan salam standar kepada Yunche. "Kita segera bertemu lagi, kakak senior Yunche. Kakak senior Hanyi, aku minta maaf telah membuatmu menunggu selama ini," kata Yunche sambil membalas salamnya. Mu Hanyi menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum masam, "Hanyi benar-benar tidak pantas disebut kakak laki-laki, jadi aku meminta kakak senior Yunche untuk tidak memanggilku dengan cara seperti itu. Jika tidak, saya akan terus-menerus merasa tidak nyaman." Hahaha, Yunche tertawa. "Baiklah, sekarang aku akan pergi ke Kekaisaran Angin Es. Aku akan kesulitan dengan kakak muda Hanyi untuk menjagaku." Mu Hanyi segera menggelengkan kepalanya. "Kakak senior Yunche, apa yang kamu bicarakan? Merupakan suatu kebahagiaan dan kemuliaan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Hanyi, ayah kerajaan, dan bahkan Kekaisaran Angin Es karena Anda datang secara pribadi untuk berpartisipasi dalam perayaan ulang tahun 1000 ayah kerajaan. Saya benar-benar tidak layak menerima bantuan dari Master Sekte, dan benar-benar tidak dapat membalasnya. Belum pernah terjadi sebelumnya." Yunche merasa sedikit penasaran. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sudah cukup lama sejak kamu datang ke alam Snow Song. Kalau tidak mungkin Anda menanyakan pertanyaan seperti itu. Mu Hanyi menghela nafas. Hanyi selalu bangga dilahirkan di keluarga Kekaisaran Angin Es, tapi perayaan ulang tahun seorang raja adalah acara tingkat rendah yang harus dihadiri oleh murid langsung Master Sekte. Hanyi belum memberi tahu ayah kerajaan tentang masalah ini. Saya khawatir saat ayah kerajaan mendengar berita ini, dia akan merasa terlalu gembira dan gembira untuk mempercayainya. Mu Hanyi berkata dengan tulus. Jika banyak negara dan sekte lain di alam Snow Song mengetahui hal ini, mereka mungkin akan merasa sangat iri, haha. Jadi begitu. Yunche mengangguk pelan. Identitas murid langsung Realm King sama sekali tidak biasa. Bahkan jika tidak lebih dari beberapa bulan telah berlalu sejak dia memasuki alam Snow Song, identitas yang dia peroleh jauh melebihi status seorang raja. Itu mungkin lompatan identitas yang paling berlebihan dalam sejarah alam Snow Song. Kamu bilang kamu belum memberitahu ayah kerajaanmu. Apakah itu berarti Anda baru mengetahui masalah ini beberapa waktu yang lalu? Yunche tiba-tiba bertanya. Ya, Mu Hanyi mengangguk setuju. Hanyi seharusnya berangkat kemarin, tapi tiba-tiba mendapat perintah langsung dari ketua sekte, tepat pada saat pemberangkatan. Jadi, Hanyi menunggu sampai sekarang, sama sekali tidak menyadari bahwa ini akan menjadi kejutan yang sangat menyenangkan. Yunche tersenyum, sejujurnya, saya juga baru saja menerima pesanan guru. Sepertinya guru selalu mengkhawatirkan saudara muda Hanyi. Mu Hanyi mengangkat kepalanya, dan ekspresinya tidak dapat terlihat. Tapi nadanya jelas bergetar karena kegembiraan. Itulah mengapa Hanyi berkata sepertinya tidak mungkin membalas budi seperti itu. Kakak senior Yunche mungkin tidak tahu bahwa tindakan kebaikan ini tidak hanya akan menguntungkan Hanyi, tetapi juga sangat mengubah kedudukan Kekaisaran Angin Es di alam Song Salju. Oh, apa yang saya lakukan? Saya begitu tenggelam dalam kegembiraan hingga saya hampir melupakan sesuatu yang begitu penting. Mu Hanyi mengeluarkan giok transmisi suara yang bersinar dan mempesona. Saya akan segera memberitahukan hal ini kepada ayah kerajaan, sehingga dia dapat melakukan persiapan yang cukup.
Tunggu, Yun Ce mengulurkan tangannya. Akan lebih baik jika kamu tidak memberitahukan masalah ini kepada ayahandamu terlebih dahulu. Bagaimanapun juga, saya telah ditunjuk oleh guru untuk pergi memberi selamat kepadanya. Jika dia membuat terlalu banyak persiapan untuk menyambutku, aku akhirnya akan menjadi fokus semua orang yang bertentangan dengan alasan di balik perjalanan ini. Mu Hanyi sedikit terkejut. Kemudian dia menyingkirkan giok transmisi suara, dan berkata dengan tulus, kakak senior Yun Ce tidak hanya memiliki bakat yang luar biasa menakjubkan, tetapi juga berpikiran luas sehingga Hanyi tidak bisa tidak mengaguminya. Karena itu masalahnya, Hanyi akan dengan senang hati menerima saran Anda. Memberi ayah kerajaan kejutan yang sangat menyenangkan juga terdengar seperti ide yang bagus. Yun Ce tersenyum sambil berkata, jika itu berwawasan luas, aku jauh lebih buruk darimu. Mu Hanyi tersenyum dengan ekspresi agak kaku sebelum menghela nafas ringan, kakak senior Yun Ce, Hanyi tidak memiliki hati yang bisa menampung segalanya. Sejujurnya, aku sangat iri, tidak, tepatnya iri padamu. Aku bahkan menyimpan kebencian padamu selama beberapa hari. Mu Hanyi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum paksa, mungkin, kakak senior Yun Ce telah mendengar tentang dua hal yang Hanyi rindukan di sekte selama bertahun-tahun ini. Pertama, menjadi murid langsung dari sekte master, kedua, untuk memenangkan hati suster muda Fei Xue. Namun, pada akhirnya, hari itu ketika Hanyi kalah dari kakak senior Yun Ce di Danau Surgawi Netherfoss, Hanyi sadar bahwa itu adalah kekalahan telak, adil dan jujur. Namun saya masih menyimpan dendam di hati dan merasa tertekan selama beberapa hari. Dan setengah bulan yang lalu, ketika Master Sekte memberikan kakak muda Fei Xue kepada kakak senior Yun Ce, Mu Hanyi menutup matanya saat ini. Meski terlihat cukup tenang, namun nada suaranya dan ekspresi matanya mencerminkan keresahan dalam pikiran dan hatinya. Dia tidak terus berbicara lebih jauh, dan malah tersenyum masam, aku benar-benar mempermalukan diriku sendiri di hadapan kakak senior Yun Ce. Tidak, kata Yun Ce, jika dua hal terpenting dalam hidupmu direnggut oleh orang lain, bahkan orang suci sejati yang legendaris pun kemungkinan besar akan kesulitan menghilangkan emosi negatif itu dengan mudah. Saya hanya bisa merasakan rasa terima kasih dan kekaguman terhadap Anda, karena bersedia menyampaikan pemikiran Anda kepada saya dengan begitu tenang. Tapi Mu Hanyi menggelengkan kepalanya, kekuatan mendalam kakak senior Yun Ce mungkin rendah saat ini, tapi Hanyi bukanlah tandingannya dalam hal bakat. Wajar jika Master Sekte memilih kakak senior Yun Ce sebagai murid langsungnya. Saudari junior Fei Xue adalah orang yang seperti peri, dan hanya seseorang dengan kaliber kakak senior Yun Ce yang pantas mendapatkannya di seluruh alam Snow Song. Perasaanku terhadapnya tak lebih dari rasa tergila-gila sepihak, dan Hanyi sebenarnya sudah sadar betul akan itu semua. Hanya saja Hanyi masih depresi, sulit merasakan kedamaian. Sekarang Hanyi telah mengakui segalanya di hadapan kakak senior Yun Ce, hati Hanyi jauh lebih nyaman daripada sebelumnya. Kakak senior Yun Ce, menghadapi Yun Ce, Mu Hanyi berkata dengan tatapan yang sangat tulus, Hanyi tanpa malu-malu ingin memohon sesuatu padamu. Teruskan. Kultivasi wanita Ice Phoenix akan menjadi jauh lebih lambat setelah kehilangan vitalnya Yin. Dan, kakak senior Yun Ce sendiri memiliki bakat yang sangat tinggi. Mu Hanyi menarik napas ringan. Jadi, akan tiba suatu hari ketika kultivasi kakak senior Yun Ce akan melampaui kakak muda Fei Xue. Saya hanya berharap kakak senior Yun Ce selalu bisa memperlakukan kakak muda Fei Xue dengan baik. Belum diketahui publik bahwa Mu Fei Xue ditolak oleh Yun Ce. Selain itu, dia jarang muncul di aula suci selama periode waktu ini. Oleh karena itu, semua orang di sekte sangat yakin bahwa dia sedang melayani Yun Ce di aula suci, kecuali beberapa orang. Bagaimanapun juga, hal itu diperintahkan oleh Master Sekte sendiri selama pertemuan besar sekte. Yun Ce mengangguk, jangan khawatir,
aku tidak akan pernah membiarkan wanitaku menderita. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Yunce berpaling darinya. Dia memandang ke langit putih yang luas di kejauhan saat seberkas cahaya yang tidak biasa melintas di kedalaman matanya. Orang ini, kalau begitu, Hanyi juga bisa menenangkan pikirannya, tidak menyesali hasilnya. Mu Hanyi menghela nafas. Oh benar, guru berkata bahwa ada seseorang yang akan menemani kita, kata Yunce. Apakah junior brother Hanyi siapa itu? Mu Hanyi menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, tapi dia membalikkan tubuhnya untuk melihat ke samping, ke arah yang berlawanan. Segera, sebuah perahu es muncul di cakrawala yang luas, melintasi salju saat menuju ke arah mereka. Di atas kapal es tersebut, ada sosok dua wanita berbaju biru. Itu sebenarnya adalah Mu Bingyun dan Mu Xiaolan. Sinar dingin bersinar, setelah itu perahu es berhenti tepat di depan mereka. Meskipun Yunce tidak melihatnya selama beberapa hari, dia masih terlihat seperti biasa, seperti peri yang turun ke dunia manusia. Kecantikan mutlaknya mengandung rasa dingin yang sempurna, membuat orang lain tidak mampu memendam pikiran kotor terhadapnya. Mu Xiaolan terlihat di belakangnya, mengenakan jubah biru, dan kegembiraan terlihat jelas di wajahnya yang lembut dan cantik. Tuan Istana, mungkinkah orang yang menemani kita ke Kekaisaran Angin Es adalah, kata Yunce dengan ekspresi terkejut. Benar, ini aku. Mu Xiaolan berjalan maju dengan senyum bangga di wajahnya. Ketika dia menoleh ke arah Mu Hanyi, sikapnya menjadi lebih penuh hormat, kakak senior Hanyi, aku akan merepotkanmu. Yunce, Hanyi, kata Mu Bingyun, orang tua Xiaolan pasti akan pergi menghadiri perayaan ulang tahun ke-1000 Kaisar Angin Es, yang kebetulan bertepatan dengan perjalananmu kali ini. Jadi ketika Anda sampai di sana, biarkan dia berkumpul kembali dengan mereka. Juga, pastikan untuk menjauhkannya dari bahaya di jalan. Dimengerti, Hanyi menjamin dengan nyawanya bahwa aku akan menjaga suster junior Xiaolan tetap aman dan sehat selama perjalanan ke dan dari Kekaisaran Angin Es. Saya meminta istana guru untuk merasa nyaman. Mu Hanyi dengan hormat berkata dengan nada serius. Ya. Yunce menjawab sambil mengerang dalam hati, aku akan pergi ke Kekaisaran Angin Es untuk mengurus masalah penting. Saat ini, aku bahkan tidak tahu cara mendapatkan halidom itu, dan kamu benar-benar menyerahkan hambatan seperti itu kepada kami. Hanyi, kamu seharusnya berangkat kemarin, dan menunggu sampai sekarang telah menunda perjalananmu sedikit. Jika Anda menaiki perahu es ini, Anda seharusnya bisa tiba tepat waktu. Mu Bingyun turun dari perahu es, dan menatap Yunce dengan tatapan penuh arti di matanya. Perahu es mulai melayang ke langit sebelum melintas dengan kecepatan secepat cahaya, menuju langsung ke utara. Yunce, bagaimana perasaanmu menjadi murid langsung Master Sekte? Mu Xiaolan tampak sangat penasaran. Apakah Master Sekte sangat ketat terhadapmu? Tentu saja, Yunce menghela nafas panjang. Tuan Istana Bingyun masih merupakan orang yang paling lembut. Dia mungkin berkata begitu, tapi hatinya bergetar dan berdebar selama ini. Mu Xuanyin memperoleh catatan gagak emas tentang dunia yang terbakar demi dia, dan dia menginginkan hati naga bertanduk yang utuh tidak lain adalah untuknya. Ketika dia berpikir untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat, dia tidak ragu untuk mengorbankan yin vital dari sejumlah besar wanita Ice Phoenix, yang seharusnya menjadi harga yang sangat besar yang bersedia dibayar oleh siapapun dalam sejarah sekte. Bahkan jika dia berhasil mengumpulkan semua bahan untuk benda yang menentang surga seperti pelet pentajade alam semesta, hal itu pasti memerlukan konsumsi sumber daya dalam jumlah besar, tapi Mu Xuanyin tidak ragu-ragu untuk melakukan sesuatu yang menuntut seperti itu. Mengapa dia memperlakukanku dengan sangat baik? Apakah ini benar-benar hanya karena aku telah menjadi murid langsungnya, dan juga menyelamatkan nyawa Mu Bingyun? Hai, Anda tidak bisa mengatakannya seperti itu.
Mu Xiaolan sedikit melompat ketakutan. Kamu akan berakhir tragis, jika Master Sekte mendengar kata-katamu. Ya, saya akan dengan serius mematuhi instruksi kakak senior Xiaolan. Kata Yun Ce dengan nada tak berdaya, terus-menerus memikirkan cara untuk mengungkit masalah tanduk kilin setelah tiba di Kekaisaran Angin Es. Bahkan jika Anda telah menjadi murid langsung dari Master Sekte, Anda tetap harus mendengarkan kata-kata kakak senior Anda. Mu Xiaolan sedikit mengerutkan bibirnya. Jika Anda benar-benar merasa berterima kasih kepada guru, mari kita lihat apakah Anda melakukan apa yang Anda katakan saat kita kembali ke Istana Es Phoenix. Jangan hanya menggunakan mulutmu dan menunjukkannya dalam sikapmu. Ya, Yun Ce mengangguk seperti mesin. Mu Hanyi memandang mereka dengan wajah penuh keterkejutan, dia jelas terkejut dengan cara mereka menyapa satu sama lain. Segera setelah itu, dia menghela nafas dengan emosi, kakak senior Yun Ce benar-benar orang yang menawan. Mu Xiaolan mengeluarkan sedikit perbedaan pendapat sebelum menyangkal kata-katanya, kakak senior Hanyi hanya mengatakan itu karena tidak menyadari betapa buruknya, Dia hanyalah orang jahat, tidak lebih dari itu. Untungnya, kakak senior Hanyi adalah seorang laki-laki. Jika Anda seorang wanita, Anda harus lebih berhati-hati saat berada di dekatnya. Hahaha, Mu Hanyi tertawa keras, dan kemudian ekspresi di matanya berubah menjadi jauh. Seorang pria harusnya sangat romantis, jika tidak, bukankah sia-sia menghabiskan hidup yang membosankan? Namun, kakak senior Yun Ce memiliki kakak muda Fei Xue sekarang, jadi aku khawatir mustahil bagi wanita lain untuk menarik perhatiannya. Dia pasti merasa sangat puas diri. Mu Xiaolan menundukkan kepalanya tanpa sadar saat dia berkata dengan suara yang sangat rendah. Perahu es itu terbang melawan angin, melaju dengan kecepatan yang terasa secepat cahaya. Dalam perjalanan, Mu Hanyi menjelaskan sejarah, kondisi lokal dan adat istiadat kerajaan angin es, dan waktu berlalu cukup cepat. Dalam sehari, kapal es itu akhirnya memasuki wilayah Kekaisaran Angin Es. Setelah itu, ia dengan cepat mendekati pusat kota Kekaisaran. Pada saat ini, Mu Hanyi mengeluarkan giok transmisi suara untuk mengirim pesan langsung kepada Kaisar Angin Es. Ayah kerajaan, putramu sudah dekat dengan kota Kekaisaran sekarang dan akan tiba dalam waktu dekat. Ada juga 2 tamu terhormat dari sekte bersamaku. Saat ini, kota Kekaisaran Icewind sangat sibuk dengan aktivitas dan lalu lintas karena perayaan ulang tahun 1000 raja mereka, banyak sekali tamu yang datang dari tempat yang cukup jauh. Perbedaan besar dapat diamati pada atmosfer seluruh kota Kekaisaran. Saat Mu Hanyi menyingkirkan giok transmisi suara, dia melihat sebuah bahtera berukuran kecil terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu semakin dekat, juga menuju ke pusat kota Kekaisaran. Mu Xiaolan mengangkat kepalanya. Ketika dia bisa melihat dengan jelas 2 sosok yang berdiri di depan bahtera kecil yang dalam, mata indahnya tiba-tiba melebar. Dia menjerit gemetar karena terkejut sekaligus gembira. Ayah ibu, Lan. Pada saat yang sama ketika Mu Xiaolan berteriak, orang-orang di dalam bahtera yang dalam melihat ke arah mereka. Pasangan 2 orang di depan terkejut dengan gembira saat mereka secara bersamaan terbang dari bahtera yang dalam dan tiba di depan Mu Xiaolan. Perahu es segera berhenti setelahnya. Keduanya tidak lain adalah orang tua Mu Xiaolan, penguasa wilayah dari domain independen di wilayah timur Kekaisaran Angin Es, dan kepala keluarga Situ dari alam Song Salju yang terkenal saat ini, itu adalah Situ Xionying dan istrinya, Nyonya Situ. Lan, ini benar-benar kamu. Pasangan Situ dengan gembira menyambut mereka ketika mereka tiba di perahu dan dengan cepat meraih tangan Mu Xiaolan, tidak percaya pada mata mereka. Lan, kenapa kamu ada di sini? Wajah Situ Xionying tenang, tapi dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya sendiri. Saya datang bersama kakak senior Hanyi.
Guru secara khusus mengizinkannya agar saya dapat datang dan berkumpul kembali dengan ibu dan ayah. Saat Mu Xiaolan berbicara, matanya menjadi merah. Sejak masa mudanya, dia tumbuh di bawah kasih sayang yang besar dari orang tuanya. Namun, karena dia telah memasuki sekte Divine Ice Phoenix, sudah beberapa tahun sejak dia terakhir kali melihat mereka. Kakak senior Hanyi. Nama ini menyebabkan pandangan Situ Xionying tiba-tiba berubah ketika ekspresi aslinya yang tenang tiba-tiba berubah. Mungkin, kamu menjadi, izinkan saya memperkenalkan semua orang kepada ibu dan ayah. Dia adalah kakak senior Mu Hanyi. Ibu dan ayah mungkin pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Mu Hanyi. Benar saja, saat kata-kata Mu Xiaolan memudar, Situ Xionyang dan istrinya segera berbalik dan menatap Mu Hanyi. Mata mereka penuh dengan persetujuan, dan bahkan sedikit kegembiraan dan kejutan. Situ Xionyang buru-buru mengambil inisiatif untuk berjalan beberapa langkah ke depan sambil memuji berkata, "Jadi, Anda adalah pangeran terhormat Mu Hanyi yang dikabarkan." Dikatakan bahwa Yang Mulia tak tertandingi tidak hanya dalam penampilan dan keanggunan, tetapi juga dalam bakat. Setelah bertemu denganmu hari ini, sepertinya rumor tersebut tidak bisa dibandingkan. Hampir mustahil untuk percaya bahwa kekuatanmu yang dalam telah mencapai tahap tengah alam kesengsaraan ilahi pada usia seperti itu. Mampu bertemu langsung dengan Yang Mulia hari ini adalah keberuntungan saya. Sebagai seorang kultivator yang lebih tua, setiap kata-kata Situ Xionyang membawa kekaguman dan keterkejutan yang mendalam. Istrinya berdiri di sampingnya sambil mengangguk setuju, matanya bersinar saat dia mengamati Mu Hanyi. Ini karena orang di depan mereka adalah Pangeran Kekaisaran Angin Es yang diklaim oleh banyak orang sebagai pahlawan paling tampan di alam Snow Song. Kakak senior Hanyi sangat memperhatikan saya di dalam sekte, dan telah banyak membantu saya dalam beberapa kesempatan. Saya hanya bisa kembali ke Kekaisaran Angin Es dan bertemu ibu dan ayah kali ini karena kakak senior Hanyi, kata Mu Xiaolan. Saat pasangan Situ mendengar kata-kata ini, mereka menjadi semakin bersemangat dan terkejut. Situ Xionyang menangkupkan tangannya dan berkata, "Yang Mulia Hanyi, Situ Xionyang ini sangat berterima kasih atas perhatian yang telah Anda tunjukkan terhadap putri saya. Bahwa putriku bisa begitu dekat dengan Yang Mulia adalah kekayaan terbesarnya." Memang, Nyonya Situ sedikit terkekeh sambil mengangguk dan berkata, "Untuk dapat menerima perawatan Yang Mulia, putri saya sungguh beruntung. Kami bisa bersatu kembali sebagai sebuah keluarga juga karena kebaikan Yang Mulia. Kami benar-benar tidak tahu bagaimana kami bisa menunjukkan rasa terima kasih kami kepada Yang Mulia." Mu Hanyi dengan rendah hati menjawab, "Bibi dan Paman, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Sebagai kakak laki-laki, saya tentu saja harus merawat adik-adik junior, dan saya hampir tidak melakukan apapun kali ini." Situ Xionyang menggelengkan kepalanya sambil sekali lagi memuji, kelahiran, penampilan, dan bakat Yang Mulia, serta pencapaian luar biasa Yang Mulia semuanya tak tertandingi, namun Yang Mulia begitu rendah hati dan sopan, tanpa sedikit pun arogansi. Tidak heran semua orang memuji Anda. Yang ini takut dia tidak akan pernah bisa melihat orang seperti Yang Mulia lagi. Lan, masih ada satu orang yang belum kamu perkenalkan. Siapa ini? Nyonya Situ bertanya sambil mengalihkan perhatiannya ke Yun Che. Mu Xiaolan berdiri di samping Yun Che sambil dengan bersemangat berkata, "Orang ini adalah saudara muda Yun Che." "Yun." Mu Xiaolan baru saja selesai menyebut nama Yun Che ketika alis Situ Xionyang berkerut dan dia bertanya, "Nama keluarga ini cukup langka. Jika ku ingat dengan benar, itu hanya ada di Great Blue Snow Region." "Mungkin." Yun Che melangkah maju sambil dengan sopan berkata dengan sopan, "Bibi dan Paman, Yun Che Junior ini, bukan dari alam Snow Song, tapi dari alam yang lebih rendah." "Alam yang lebih rendah?" Situ Xionyang sedikit mengangguk, ekspresinya acuh tak acuh.
Jadi seperti itu. Meskipun junior brother Yun Che lahir di alam rendah dan baru memasuki sekte kurang dari 4 bulan, dia masih sangat kuat. Mu Xiaolan belum selesai berbicara ketika dia disela oleh Situ Xiongyang, terlalu dingin di atas perahu es ini. Saya tidak ingin Lan saya mati beku di sini. Bagaimana kalau kita melangkah ke dalam bahtera yang dalam sebelum melanjutkan, Yang Mulia Hanyi? Jika Anda tidak keberatan dengan bahtera yang dalam karena terlalu sederhana, mengapa Anda tidak ikut dan bepergian bersama kami? Mu Hanyi dengan tenang dan sopan menerima, Hanyi dengan baik hati menerima tawaran ini. Situ Xiongyang dengan tulus mengundang Mu Hanyi, tapi bahkan tidak menunjukkan niat sedikit pun untuk bertanya pada Yun Che. Faktanya, setelah Mu Xiaolan memperkenalkan Yun Che, Situ Xiongyang tidak melihat ke arah Yun Che lagi. Dengan aura energinya yang mendalam di tingkat pertama alam asal ilahi dan tidak adanya nama keluargamu, serta pengenalan Mu Xiaolan tentang dia sebagai saudara junior, di mata Situ Xiongyang, ini hanya berarti bahwa status Yun Che jauh lebih rendah daripada Mu Xiaolan di Divine Ice Phoenix Sect. Terlebih lagi, dia dilahirkan di alam yang lebih rendah, menurunkannya ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Bagus. Saya sudah lama merindukan bahtera keluarga kami. Sangat gembira bisa bersatu kembali dengan keluarganya. Mu Xiaolan sama sekali tidak tahu apa yang terjadi saat dia dengan penuh semangat berjalan menuju ke dalam bahtera yang dalam. Yun Che mengerutkan hidungnya saat dia diam-diam mengikuti di belakangnya. Meski kecil, dekorasi di dalam Deep Ark memang cukup mewah. Selain itu, aura para pelayan dan penjaga yang berdiri di samping semuanya cukup padat, menunjukkan kekuatan keluarga Situ yang sangat besar. Tentu saja, jika keluarga Situ tidak sekuat itu, mereka mungkin tidak akan diundang ke perayaan ulang tahun 1000 Kaisar Angin Es. Setelah menaiki bahtera keluarganya sendiri, Mu Xiaolan merasa seperti dia telah kembali ke rumah saat dia menjadi bersemangat dan energi. Dia secara alami menarik lengan baju Yun Che, tersenyum ketika dia berkata, meskipun perahu es sekte ini cukup kuat, itu tidak senyaman bahtera keluargaku. Ketika saya masih muda, ibu dan ayah akan menggunakan bahtera yang dalam ini untuk membawa saya ke tempat-tempat sejuk. Yun Che, apakah kamu pernah bisa menaiki bahtera yang dalam seperti ini di alam bawahmu? Meskipun Deep Ark di alamku lebih lambat, pada dasarnya mereka sama, jawab Yun Che dengan santai. Ketika Situ Xiongyang, yang sedang berbicara dengan Mu Hanyi, menoleh dan melihat bagaimana Mu Xiaolan menarik lengan baju Yun Che dengan senyum gembira di wajahnya, ekspresinya segera menjadi gelap saat dia bergegas mendekat. Dia meletakkan tangannya di bahu Yun Che sambil berkata, Junior, aku ingat kamu dipanggil Yun Che, kan? Ayo, mari kita berjalan dan berbicara. Ayah, apa yang akan kamu bicarakan dengannya? Kejutan muncul di wajah Mu Xiaolan. Aku hanya akan menanyakan beberapa hal kecil padanya. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Situ Xiongyang sudah dengan paksa setengah menyeret Yun Che ke samping. Nasihat apa yang paman berikan padaku? Setelah mengamati ekspresi Situ Xiongyang, Yun Che sudah cukup menebak apa yang akan dia katakan. Saat dia hanya menghadap Yun Che, ekspresi Situ Xiongyang tiba-tiba menjadi gelap ketika dia berkata, sebelumnya, disebutkan bahwa kamu baru berada di Sekte Divine Ice Phoenix selama 4 bulan, kan? Namun, melihat betapa akrabnya kamu dengan Lanlanku, dia pasti sangat menyayangimu. Ya, kakak senior Xiaolan sangat memperhatikanku, jawab Yun Che sopan sambil mengangguk dengan sopan sebagai jawaban. Situ Xiongyang tiba-tiba mencibir ketika alisnya berkerut, karakter Lanlan murni dan baik hati, tapi dia adalah satu-satunya putriku, dan satu-satunya murid Peri Bingyun. Statusnya adalah sesuatu yang tidak dapat Anda bandingkan, dan pencapaiannya di masa depan adalah hal-hal yang tidak pernah dapat Anda harapkan untuk dicapai.
Anda sebaiknya tidak memiliki ide yang menggelikan dan tidak masuk akal. Yunce perlahan menghela napas sambil menjawab, Paman, apakah kamu salah paham tentang sesuatu? Salah paham. Situ Xiongyang mencibir, Wah, saya 10 kali lebih tua dari Anda. Apa kamu benar-benar berpikir kalau pikiranmu bisa disembunyikan di depan mataku? Anda adalah seseorang yang baru saja memasuki sekte tersebut. Dengan kekuatanmu yang sangat rendah dan statusmu sebagai seseorang yang lahir di alam rendah, sampai kamu datang ke sini bersama Lan Lan, alasan apa yang mungkin kamu miliki selain mencoba mengikutinya? Kamu harus segera berhenti memimpikannya hal-hal yang tidak seharusnya kamu impikan. Lan Lan adalah seseorang yang tidak akan pernah membuatmu layak mendapatkannya. Kalau tidak, ketika saatnya tiba, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Situ Xiongyang menatap tajam ke arah Yunce sebelum berbalik dan pergi. Yunce berdiri di tempatnya, benar-benar terdiam. Situ Xiongyang dengan tidak sabar memperingatkan Yunce bukan karena kata-kata dan perbuatannya, tapi karena Mu Xiaolan secara alami menarik lengan baju Yunce. Tindakan keintiman bawah sadar ini jelas merupakan pertanda bahaya bagi Situ Xiongyang. Karena sudah lama sekali mereka tidak bersama, Mu Xiaolan dan ibunya banyak bicara satu sama lain. Sementara itu, Situ Xiongyang, setelah menarik Yunce ke samping dan menegurnya, menghabiskan sisa waktunya dengan menjilat dan berbicara dengan Mu Hanyi saat bahtera yang dalam dengan cepat bergerak maju ke wilayah Kekaisaran Angin Es dan istana di pusatnya. Yunce, apa yang ayahku katakan padamu tadi? Tampaknya sangat misterius. Mu Xiaolan diam-diam bertanya pada Yunce melalui transmisi suara. Ayahmu bilang dia ingin menjodohkanmu denganku, kata Yunce lemah. Kamu, bahkan setelah menjadi murid langsung Master Sekte, kamu masih mengatakan omong kosong seperti itu. Aku terlalu malas untuk mengganggumu, Beberapa saat kemudian, Mu Xiaolan mengiriminya transmisi suara lagi, Aku baru sadar kalau aku lupa memperkenalkan statusmu pada ibu dan ayahku. Masalah yang sangat penting. Akan lebih baik jika kamu tidak melakukannya, jawab Yunce lemah, aku mengkhawatirkan jantung ayahmu. Mu Xiaolan kaget mendengarnya. Saat angin menderu di luar, bahtera yang dalam tiba di atas istana. Saat melirik keluar, seseorang dapat melihat ratusan orang berdiri di depan pintu masuk utama, mengelilingi sosok berpakaian perak dengan mahkota emas di atas kepalanya. Itu jelas adalah Kaisar Angin Es saat ini, Feng Huita. Situ Xiongyang tertegun sejenak, tapi kemudian dia dengan cepat tersenyum ke arah Mu Hanyi sambil berkata, Kaisar pasti sangat ingin bertemu denganmu agar dia secara pribadi menyambutmu setelah mendengar kembalinya yang mulia. Mu Hanyi tersenyum, tapi tidak menjawab. Dalam hatinya, dia tahu bahwa alasan mengapa ayah kerajaannya datang secara pribadi untuk menyambut mereka adalah karena dia telah memberi tahu ayahnya tentang 2 tamu terhormat dari Sekte Divine Ice Phoenix yang akan datang bersamanya. Saat bahtera yang dalam turun, pasangan Situ berjalan keluar dari bahtera yang dalam dan kemudian secara bersamaan memberi hormat. Situ Xiongyang menyapa Yang Mulia, Kaisar Angin Es. Kami mendoakan agar Yang Mulia tetap panjang umur dan berdoa untuk peningkatan kesejahteraan kerajaan Yang Mulia. Meskipun Situ Xiongyang adalah penguasa independen suatu wilayah, karena wilayahnya sedikit berbatasan dengan Kekaisaran Angin Es, dia masih harus memberikan penghormatan. Jadi itu adalah tuan wilayah Situ, selamat datang. Feng Huita secara pribadi melangkah maju sambil memberi isyarat agar pasangan itu bangkit. Kaisar Angin Es, Situ Xiongyang tersenyum sambil berdiri, lihat siapa yang telah tiba. Saat dia berbicara, dia sedikit menggerakkan tubuhnya, memperlihatkan Mu Hanyi, Mu Xiaolan, dan Yunce, yang semuanya saat ini keluar dari bahtera yang dalam. Yiyer, saat melihat Mu Hanyi, suara Feng Huita langsung menjadi terkejut. Saudara Pangeran,
Di belakang Feng Huita, seorang pemuda yang mengenakan pakaian perak dengan aura kerajaan juga berteriak. Itu tidak lain adalah putra mahkota Kekaisaran Angin Es, kakak laki-laki Mu Hanyi, Feng Hange. Mu Hanyi dengan cepat melangkah maju sambil berlutut di tanah dan berkata, putra ini menyapa ayah dan saudara pangeran. Sudah lama sekali aku tidak memberi hormat pada kalian berdua, Hanyi malu dan menyesal. Sudah cukup kamu kembali. Sudah cukup kamu kembali. Feng Huita menjulurkan tangannya sambil perlahan menarik Mu Hanyi dari tanah. Saat dia melihat ke arah Mu Hanyi, mata kaisar menjadi sedikit lembab. Kepala Mu Hanyi masih tertunduk ketika dia berkata dengan malu, putra ini benar-benar fokus pada budidaya untuk mencoba dan menjadi murid langsung dari Realm King untuk membawa kemuliaan bagi tanah airnya dan ayahanda, dan dengan demikian tidak kembali ke rumah untuk sementara waktu lama. Namun, aku terlalu tidak berguna. Saya telah gagal, dan telah mempermalukan ayahanda. Ah! Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Feng Huita dengan lembut menggelengkan kepalanya, bahkan jika anak kita tidak cukup berbakat untuk menjadi murid langsung Raja Alam, kamu masih jauh lebih baik daripada ratusan ribu pria di alam Snow Song. Feng Huita melihat ke belakang Mu Hanyi ke arah Mu Xiaolan dan Yun Ce, yang juga mengenakan pakaian sekte Divine Ice Phoenix sambil bertanya, keduanya, mereka adalah tamu berharga Anda dari Sekte Divine Ice Phoenix yang datang bersama Anda. Mu Hanyi dengan cepat menarik kembali emosinya saat dia menjawab, memang. Ini adalah keduanya. Sebelum Mu Hanyi bisa memperkenalkannya lebih jauh, Yun Ce sudah mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan berkata, murid Ice Phoenix Yun Ce menyapa Kaisar Angin Es. Ah! Mu Xiaolan ragu-ragu sejenak sebelum segera melanjutkan, murid Ice Phoenix, Mu Xiaolan, menyapa Kaisar Angin Es. Saat dia merasakan aura keduanya, Feng Huita sangat kecewa dalam pikirannya. Keduanya memang berasal dari Sekte Divine Ice Phoenix, tapi bagaimana mereka bisa dianggap sebagai tamu terhormat? Jelas sekali bahwa status mereka jauh lebih rendah daripada Mu Hanyi. Jika dia mengetahuinya lebih awal, bagaimana dia bisa secara pribadi menyambut mereka dengan penuh harap dan ketakutan. Meskipun demikian, dia tidak menunjukkan kekecewaannya saat dia sedikit tersenyum dan berkata, karena kamu berasal dari Sekte Divine Ice Phoenix, kamu secara alami adalah tamu terhormat dari Icewind Empire milikku. Tuan wilayah situ, jika aku tidak salah menebak, Mu Xiaolan ini pasti putrimu. Situ Xiongyang tertawa ketika menjawab, kamu benar. Pantas saja kamu adalah Kaisar Angin Es, matamu memang mampu melihat semuanya. Masih sangat muda, namun dia bisa mendapatkan nama keluargamu. Masa depannya benar-benar tidak terbatas. Feng Huita tersenyum sambil berkata, Tuan wilayah situ, Anda diberkati memiliki anak perempuan seperti itu. Masuk, masuk. Dengan sambutan pribadi dari Feng Huita dan Feng Hange, sekelompok orang memasuki istana. Karena Mu Hanyi terlambat berangkat sehari, saat mereka tiba, perayaan ulang tahun sudah berlangsung selama 2 jam. Dengan demikian, aula utama sudah dipenuhi tamu. Selain itu, karena semua tamu ini telah diundang, tentu saja mereka semua adalah tokoh besar di dunia Song Salju.